Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Raisa Ngaji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Uang Pendanaan Kegiatan Usaha dan Peran Sistem Finansial untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Sandi Pratama Zain, SEMM. Adapun tiga pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, peran uang sebagai pendanaan dalam perusahaan, yang kedua, hubungan besarnya usaha dengan kebutuhan dana, dan yang ketiga, pentingnya peran finansial accounting dalam sistem keuangan perusahaan. Secara umum, uang merupakan alat ukur yang diterima serta mempermudah proses tukar-menukar. Fungsi uang juga merupakan sebagai alat pembayaran. Sebagai nilai uang merupakan satu hitung yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai. Dan sebagai hukum, uang sudah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Peran uang sebagai pendanaan dalam perusahaan. Peran uang sangat penting dalam perusahaan, bukan hanya bentuk finansial, melainkan digunakan untuk membayar kebutuhan operasional perusahaan dan semua transaksi konsumen. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman perusahaan. Adapun sumber-sumber pendanaan, yaitu aktivitas pendanaan adalah langkah yang dipergunakan untuk melaksanakan satu proyek atau program yang nantinya sumber pendanaan akan diberikan dalam bentuk hitung uang atau ekuitas. Jenis-jenis pendanaan. Pendanaan adalah cara memperoleh suntikan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan proyek atau program dari sebuah perusahaan. Suntikan dana adalah modal usaha yang diperoleh perusahaan pihak pemberi dana. Pendanaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendanaan jangka panjang dan pendanaan jangka pendek. Terus adapun manfaat pendanaan. Manfaat pendanaan yaitu menyertai sumber gaji bagi pekerja, mengatur arus kas, sewa tempat usaha, persediaan saat kondisi darurat, menambah peralatan dan perlengkapan, serta membeli investasi baru dan memperluas jangkauan bisnis. Yang kedua yaitu hubungan antara besarnya usaha dengan kebutuhan dana. Dalam membangun suatu usaha baru atau melakukan pengembangan, hal yang paling ditanyakan adalah jenis bidang usahanya apa dan berapa modalnya. Modal menjadi tolak ukur para pemilik usaha untuk menentukan sejauh mana sih pengembangan usaha atau seberapa besar ukuran usaha yang nantinya ingin dicapai. Untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dapat digunakan beberapa ukuran, seperti besarnya modal yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang dipakai, dan nilai penjualan. Hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Beberapa aspek pandangan seorang pengusaha melihat pendanaan itu digunakan sebagai apa? Usaha dan dana adalah satu hal yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis atau sebuah perusahaan, karena usaha yang dibutuhkan dapat menunjang dana yang diperlukan. B. Melalui investasi yang dilakukan, masyarakat atau perusahaan dapat meningkatkan peralatan usaha, menambah karyawan, dan melakukan ekspansi pada usahanya. Perusahaan akan tumbuh dengan baik. C. Sebuah perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kebutuhan dana digunakan perusahaan sebagai apa saja sih? Mari kita lihat, yaitu yang pertama digunakan sebagai modal kerja, yang kedua digunakan untuk membeli aset, yang ketiga digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, dan yang keempat yaitu digunakan untuk investasi. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pentingnya peran financial accounting bagi sistem keuangan perusahaan. Di setiap perusahaan selalu terdapat bagian yang mengelola keuangan, apalagi perusahaan besar yang kas masuk dan keluarnya sangat besar. Karena itu, posisi financial accounting di perusahaan sangat penting, tidak hanya menghitung dan melaporkan keuangan saja, tetapi juga berperan menjaga stabilitas ekonomi perusahaan. Pentingnya financial accounting di perusahaan yaitu yang pertama, pembuatan laporan keuangan. Peran yang pertama adalah membuat dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu pembukuan utang piutang perusahaan, bertugas untuk membuat piutang dan piutang perusahaan secara detail. Dan yang ketiga yaitu mengelola nilai investasi. Setiap perusahaan pastinya memiliki aset atau investasi yang bernilai.
Dan yang terakhir yaitu laporan kas terstruktur peran yang sederhana tapi sangat penting dalam membuat laporan kas perusahaan. Oke, mungkin itu saya dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.